Hari Selasa 10 September 2024 ini menjadi hari bersejarah bagi warga Timor Leste. Sekitar 700.000 orang bakal mengikuti misa bersama Paus Fransiskus di lapangan Tasitolu, Dili, Timor Leste. Umat Katolik dari NTT bahkan berbondong-bondong melintasi perbatasan demi menghadiri misa bersama Paus Fransiskus. Ibadah yang mempertemukan warga Indonesia Timor Leste ini pun menjadi momentum rekonsiliasi serta lebih mengenal Dili. Mari kita berkenalan lebih lanjut dengan Dili. Dili adalah ibu kota Timor Leste, ditetapkan secara resmi pada 20 Mei 2002 setelah merdeka dari Indonesia. Dengan status ini, Indonesia berbagi Pulau Timor dengan Timor Leste. Wilayah Pulau Timor yang masuk Indonesia berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun jumlah penduduk Timor Leste tahun 2022 sekitar 1,3 juta jiwa dengan komposisi 98% beragama Katolik. Timor Leste dan Indonesia memiliki jejak panjang pahit manis bersaudara. Awalnya Portugis mendirikan pos perdagangan pada 1515 di Pulau Timor. Belakangan Belanda pun menginginkannya, hingga terjadi perebutan Portugis-Belanda pada 1701 hingga 1755. Pertikaian ini berujung kesepakatan Contract of Paravinci yang membagi Belanda berkuasa atas Timor Barat yang berpusat di Kupang, sementara Portugis di Timor Timur atau dikenal Tim-Tim yang berpusat di Dili. Semasa penjajahan pada 1942, Jepang sempat menguasai Pulau Timor hingga 1945. Setelah Indonesia merdeka, Tim-Tim dikuasai Portugis hingga 1955 dan disebut sebagai Provinsi Luar Negeri Republik Portugal. Portugal pun bergejolak dengan adanya revolusi anyelir yang menuntut untuk melepaskan daerah-daerah koloninya. Selepas itu, pergolakan memicu hadirnya 3 faksi, yaitu Partai UDT yang tetap menginginkan Tim-Tim menjadi koloni Portugal, lalu Fretilin yang menuntut kemerdekaan, dan Apodeti yang condong menggabungkan Tim-Tim dengan Indonesia. Pada 22 November 1975, Fretilin mendeklarasikan kemerdekaan Tim-Tim. Tandingannya, UDT dan Apodeti menyatakan deklarasi Balibo, yang menyatakan keinginan untuk berintegrasi dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia kemudian melancarkan operasi militer yang dikenal dengan nama Operasi Seroja pada 7 Desember 1975. Operasi tersebut melibatkan seluruh unsur angkatan bersenjata dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Berselang 7 bulan setelah Operasi Seroja, Tim-Tim sepenuhnya berhasil dikuasai dan resmi menjadi bagian dari Indonesia. Pada 1976, Tim-Tim pun menjadi Provinsi ke-27 Indonesia atau Provinsi termuda saat itu. Menjadi bagian dari Indonesia, Dili pernah diterpa kerusuhan yang melibatkan pendukung kemerdekaan Tim-Tim dengan pendukung integrasi Tim-Tim ke Indonesia pada 12 November 1991 atau dikenal dengan insiden Santa Cruz. Tumbangnya rezim Orde Baru dan mundurnya Soeharto sebagai Presiden Indonesia pada Mei 1998 turut mendorong angin perubahan di Tim-Tim. Pada masa Presiden B.J. Habibie dengan difasilitasi misi PBB untuk Tim-Tim, digelarlah penentuan pendapat atau referendum pada 30 Agustus 1999. Referendum ini untuk menentukan masa depan Tim-Tim. Hasil referendum diumumkan oleh PBB pada 4 September 1999. Sebanyak 21,5% memilih otonomi dalam Indonesia, sedangkan 78,5% menolak otonomi dan memilih melepaskan diri dari Indonesia. Hasil referendum kembali memicu konflik yang menyebabkan sebagian warga mengungsi ke Indonesia dalam jumlah besar. Berdasarkan publikasi penanganan pengungsi Timor Timur di NTT, tercatat 284.414 pengungsi yang eksodus ke wilayah NTT dalam kurun waktu 4 September 1999 hingga 19 Oktober 1999. Mereka tinggal di tempat penampungan di Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, dan Kupang. Memasuki pertengahan April 2002, pemilihan presiden pertama Timor Leste digelar. Sanana Gusmao secara nasional meraih 82,7% suara, unggul jauh dari pesaingnya, Francisco Xavier do Amaral, yang hanya mendapat 17,3% dari jumlah total 378.578 suara. Pada Senin 20 Mei 2002 secara resmi lahir Negara Republik Demokratik Timor Leste, dan Sanana Gusmao resmi menjabat sebagai presiden pertama Timor Leste. Kini Timor Leste dan Indonesia hidup berdampingan sebagai saudara. Paus Fransiskus pun menyinggung hubungan Indonesia dan Timor Leste saat pidato di Dili pada Senin 9 September. Paus memuji upaya tekun warga Timor Leste untuk mencapai rekonsiliasi dengan saudaranya Indonesia.